tersinggung atau terangsang. Sekolah kita. Dan kata-kata ketuklah pintu akan bukakan kepadamu. Bahasa aslinya itu pintu singular, tunggal. Jangan banyak ketuk, banyak pintu. Itu kalau di Singapura ketuk pintu banyak itu kamu datang polisi, kamu dipenjarai, denda. Kok gak kenal pintu? Iya saya mau cari kerjaan, jangan kamu kirim surat. Bagaimana ketuklah pintu yang cocok satu pintu akan dibukakan padamu. Pintu yang Tuhan tunjuk. Jadi baca Alkitab sebelum kamu doa. Semua gereja, heran saya, gereja yang saya pergi, saya tahu semua doa, persbaktian doa. Ini baktian doa, doa itu turah-turah ganti kayak doanya sudah kebanyakan, dah habis itu. Terus khotbah, salah itu. Dengar Tuhan, dengarkan doa saya. Tuhan dengar loh. Doa itu kasih siapa? Untuk Tuhan yang itu loh. Kecuali kamu anak kecil. Ada satu anak kecil doa, keras itu. Bapak di surga, besok aku ulang tahun. Saya perlu ngomong sekali, banter-banter. Bapaknya bilang, Johnny, tidak perlu banter-banter gitu. Papa Allah, Bapak kita di surga dengar. Tidak bersuara pun dengar. Jangan melek. Iya, Bapak dengar. Kalau di surga dengar, engkau nggak dengar. Doanya untuk siapa? Untuk engkau-nya, udah gitu loh. Terus terang, kalau doa untuk Tuhan, dengar biar suara Tuhan dulu. Baca Alkitab dulu, khotbah dulu, dengar firman Tuhan, tahu baru apa yang mau dijawabkan. Kalau enggak, kacau. Teologi doa secara reform tepat sekali. Khotbah paling penting, firman Tuhan paling penting. Kalau tidak ada firman Tuhan, kosong semua. Belum tentu firman Tuhan hanya di Alkitab, tapi pasti di dalam Alkitab. Memang Tuhan bisa bicara di luar, tapi sudah diberitakan kok gak mau. Baca Alkitab ini. Terus terang ya, Alkitab ini kamu lihat, cek elek itu. Saya sudah baca mungkinnya 4 kali. Sampai sekarang saya sudah baca kira-kira ya 100 lebih kali. Dari halaman ke halaman. Kira wah hebat baca Alkitab 100 kali, saya sekali pun belum. Kalau murid saya dari Tiongkok, 5 tahun yang lalu sudah ganti. 5 tahun yang lalu, dulu saya tanya, baca Alkitab berapa kali? 3 kali, jangan ambil diploma. Tunggu kamu 4 kali baru kita diploma. Gak tak kasih. 5 tahun lalu sudah tak ganti 10 kali. Murid saya dihitung kira-kira 1000 lebih S1. Kalau tidak baca 10 kali, gak tak kasih ijazah. Kiranya Pak Tong hebat, 100 kali. Saya di China ketemu satu orang tua. Dia bilang, Pak Tong, saya baca 1000, semakin 1000 kali dia baca. Terus terang, kalau kamu mau sungguh-sungguh baca, 1 tahun paling sedikit, sungguh-sungguh baca 10 kali bisa. Waktu saya masih saat tiap hari saya baca 24, antara 20 sampai 24 pasal. Kalau kau tiap hari baca 4 pasal, 1 tahun 4 kali. Kalau baca 20 kali, 1 tahun berapa? Sebab 4 pasal 1 tahun sekali. Kalau baca 20 pasal berapa? 5 kali. Saya lulus Alkitab sudah baca 20 kali.
mengasihi firman Tuhan supaya kamu bisa baik-baik. Memang ada kelemahan setiap aliran. Kita akan bicara mengenai peranan Roh Kudus dan sebagainya. Roh Kudus adalah Roh Tritunggal, salah satu dalam Roh Tritunggal. Bukan tiga Tuhan, satu Tuhan yang menyatakan diri di dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini dasarnya kita harus mengerti dulu. Yang nolok, yang nyata di dalam kemanusiaan, Bapa kita mengerti. Anak kita juga mengerti karena Allah dan Anak datang sebagai firman Tuhan dan memangku dengan tubuh manusia, kaki manusia, menyatakan diri di mengajar, menyatakan akan mujizat dan semuanya supaya kita akrab mengerti dia. Kita mengerti. Tapi Roh Kudus kita tidak mengerti karena kita Roh Kudus tidak berbentuk. Di dalam esensinya itu roh, supaya kita bisa mengerti karena roh. Tapi lebih tidak mengerti. Memang roh memiliki kuasa yang hebat, yang mengakibatkan sesuatu yang bisa terlihat, di mana kita bersukacita, roh di dalam memberi sukacita. Tapi sukacita itu bukan roh, ya bukan hanya roh yang bisa buat sukacita. Karena sukacita manusia itu macam-macam, hampir mirip luarnya. Roh dinamakan roh kebenaran. Nah, yang paling penting itu kebenaran. Kamu bersih sukacita karena mengerti, mengetahui, mengenal akan Tuhan. Kebenaran itu sukacitanya dari roh. Sukacita dapat lotre, belum tentu. Bukan dari roh. Sukacita memang sukacita, tapi jenisnya kualo. Tapi kalau keserius ngomongin kualo, semua sukacita yang dapat lotre dan semua dapat tiba, jatuh itu. Dapat entek kabeh. Ada orang yang dapat lotre di judi normal semalam entek kabeh. Habis semua. Ada orang yang dari Tiongkok itu dapat. Tiongkok paling banyak lotre-lotrian, banyak sekali. Belum dapat lotre itu yang ngemis gimana itu, jual apa itu, jual rombengan ya. Dapat lotre, waduh, tak kira-kira lotrenya puluhan ratusan juta. Kami pelajari secara sosiologi dan sebagainya. Dalam 10 tahun orang yang dapat lotre semua kembali kepada asal usulnya, lebih jahat. Ada yang membunuh, ada yang memperudakkan diri, kawan. Karena apa? Tidak bisa menguasai. Dikasih uang juga dipakai hambur-hambur sama mereka. Sudah entah gimana, curi lah, bunuh orang lah, macam-macam. Dulu nggak berani, sekarang lebih berani. Bukan berani aja, malah kebiasaan. Bukan dari roh. Kalau dari roh ada kebenaran, itu roh kebenaran. Tahu. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur mengerti akan kebenaran Tuhan. Sebentar kita akan masuk membicarakan mengenai gejala-gejala yang tertentu supaya kita mengerti mengapa kita akan dicobai dalam pencobaan, bagaimana kita tidak akan jatuh dan kita tidak menjadi satu laughing stock ketawa-tawakan oleh iblis, pergunakan oleh iblis dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menikmati kejernihan di dalam pikiran kita, kebersihan, bersukacita, kebenaran dan sebagainya, karena kita mengenal Roh Kudus. Oke, baiklah. Nah, ini terlalu panjang. Kira saya harus berhenti dalam 5 menit, betul ya? 10
10 menit, oke. Di dalam sesi pertama, kita melihat sedikit mengenai isu-isu zaman, gejala, dan isu-isu zaman. Mengenal sejarah dan gereja zaman ini. Gerakan utama dalam sejarah modernisasi budaya manusia. Dalam sejarah perkembangan budaya atau peradaban manusia, budaya sampai pada mulai. Budaya itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi benar-benar ada. Peradaban ada sesuatu yang terlihat, yang sungguh-sungguh ada, bukan benar-benar, tapi sungguh-sungguh. Tidak bisa disangka, betul ada. Karena apa bisa jadi? Bisa tidak. Peradaban itu di China mengatakan itu. Kalau kamu perhatikan, saya sangat memperhatikan observasi, ability to observe. Saya uji coba ya. Rambu-lampu, rambu lalu lintas, kan tiga clear toh, hijau, merah, kuning ya, siap? Katanya ya, merah di tengah atau di atas atau di bawah? Benar nggak? Setuju semua? Hijau? Oke. Ini sudah betul ya. Tapi tanya, observasi itu penting, tapi tahap pertama. Kenapa merah di atas? Apa? Kalau hitung dari bawah kan pertama bawah. Kalau hitung dari, kalau itu ada rambu yang horizontal loh. Merah di mana? Kalau horizontal? Hah? Kiri atau kanan? Yang benar loh. Tidak pernah lihat, mungkin tidak pernah. Ada, saya pernah perhatikan. Mesti kiri, karena kita kalau tulis dari kiri, kecuali kamu Chinese dari kanan. Tapi Chinese enggak dari kanan. Kalau dari atas ke bawah mesti dari kanan. Kalau dari dari horizontal mesti dari kiri ke kanan. Apa sebabnya? Mungkin tidak tahu ya. Karena kalau kita tulis kiri ke kanan ini, maka yang ditulis dunia pakai tentara juga tidak akan ke garis tangan. Kamu tulis itu ke sini, tidak ke sini, jadi tidak akan kena tangan, gosok tangan. Ngerti ini ya? Bagus. Yang ini tanya lagi, kamu pasti nggak bisa jawab. Kalau kamu bisa jawab, jongkok kamu. Ya untung aja nggak jawab misalnya gitu lah. Jangan pintar orang jawab ya. Orang buta ada dua macam, buta ya. Adanya buta warna. Ngerti ini ya? Yang benar siapa? Buta itu buta kenal benar. Orang buta, kenapa namanya orang buta? Karena tidak ada mata, apa gitu? Ada mata enggak? Ada, cuma tidak bisa lihat kan itu. Nah ini pertanyaan saya ini triknya, ada kemutahirannya ya. Orang buta melihat warna, apa warnanya? Iya, orang buta gak bisa lihat. Lihat apa aja hitamnya. Bukan lihat warnanya istilahnya. Kok bisa tahu? Karena kepintaran loh. Kita suruh kita jawab. Jangan ya. Nah, orang yang buta warna, ini yang penting ini. Kalau bisa jawab kamu gak kena gitu ya. Orang yang buta warna, lihat merah, warnanya apa?
Ya, yang paling pintar yang jelas, nggak ngerti, itu loh, nah, normal itu ya. Terus bilang, Uni, yuk kepintaran kamu. Sebenarnya ada warnanya dia. Semua coklat, muda, burung-burung semua. Ngeri dia. Kalau kamu bisa lihat, nah, tunjukkan saya praktek lokasi eksperimen, tunjukkan. Ini apa? Merah tak gitu. Kalau ada yang jawab, kalau ada yang jawab coklat, mati, langsung perintah untuk pergi lihat dokter. Karena dia buta. Gak bisa jawab ya jujur, pokoknya jujur bagus loh. Artinya kamu normal gitu. Oke, ini observasi. Kita masih harus observasi. Nah, secara observasi kita melihat di dalam sejarah peradaban manusia. Peradaban tadi saya katakan itu sesuatu yang sangat sungguh, ya. Peradaban adalah sesuatu perkembangan atau kenyataan di dalam kebudayaan. Tidak sama dengan kebudayaan, tetapi bisa disamakan kalau melihat akan fungsinya atau resultnya, akibatnya dan sebagainya. Orang yang beradab makan yang sehat, tidak kotor-kotor. Itu peradabannya lebih tinggi karena dia tahu kebudayaan itu harus mempertahankan atau memperkembangkan pemberian awal. Jadi peradaban adalah penggunaan kebudayaan, menyatakan keunggulan kebudayaan sesuatu. Ini nggak mau makan, lapar nggak mau makan, iya nanti makannya cerek dulu. Akhirnya ada peradaban, kamu beli cucu, kenapa? Sama itu salah. Jangan ini cucu kemauan sendiri nanti kotor balik ke kamu. Beradab ngerti, mempertimbangkan gitu loh. Baik. Jangan memandang rendah akan peradaban. Harus menghargai supaya kamu bisa memperkembangkan kebudayaannya. Semua kebudayaan itu baik, tidak ada yang jelek. Sekalipun peradabannya kurang baik, tetapi tetap kebudayaan baik. Sekalipun dosa manusia, ada baiknya juga. Kalau kamu bisa menghindari dan berkembanglah di dalam kebenaran supaya dia menjadi suatu peradaban yang baik. Terus terang ya, Indonesia dulunya banyak korupsi gitu loh. Syukurlah Pak Ahok sama Pak Jokowi itu mulai lepas. Sekarang sangat dijunjung tinggi. Seluruh Indonesia, seluruh dunia yang paling kaya nomor 5 pada tahun 2030. Kalau dihitungkan tafsir dan statistika, paling kaya tetap Amerika nanti. Kira-kira 12 tahun lagi, ya, atau 11 tahun lagi, 23. Nomor 5 itu Indonesia. Kenapa? Karena pemberontakan akan KPK. Tidak doakan sebagai KPK, cuma bersih karena KPK nanti. Korupsi yang membasmi korupsi jadi korupsi. Nah, korupsi dulunya dianggap kebudayaan. Ngerti ini ya? Ya kebudayaannya kita bikin gampang. Orang Chinese yang ngajari. Jangan suka-suka ini, makan kopi, kakek kopi. Tapi ada kebaikannya juga. Kenapa? Semua ada duit itu, ada uangnya. Sekarang kan susah sekali, kenapa? Uangnya habis. Tapi ya puji Tuhan. Karena dulu korupsi duit ya di mana? Saya dapat informasi ya, 6.000 T di Switzerland. Sudah dibekukan. Ternyata itu adalah hasil korupsi.
sebenarnya bukan juga separuh 3.000 T itu adalah dari negara. Dulunya sudah di apa ini disimpan waktu mau merdeka itu untuk perkembangan kemerdekaan Indonesia. Tapi dibekukan semua yang dari itu kepingin ambil tidak diberi karena tidak ada nomornya. Sing nyetan itu hilang, mati ya. Nah sekarang mau dilepaskan, mereka sudah ditetapkan, tapi masih tunggu pelantikan Pak Jokowi ini. Nah itu kalau ngedrop banyak duit jatah ini. Lalu satu negara menjalankan kebenaran, keadilan, Allah mengatakan itu negara itu kan diberkati oleh Tuhan. Memang sudah banyak berkat. Kita sekalipun korupsi pun masih bisa hidup, apalagi kalau tidak korupsi, wah punah semua. Ada semua. Kita tunggu aja ya. Semua ada kebaikannya. Semua yang Tuhan lakukan atau semua yang Tuhan tidak lakukan. Tuhan tidak memberantas korupsi. Itu juga untuk kebenaran kemudian hari. Nah ini ketimbangan 6.000 T. 3.000 itu yang resmi. 3.000 yang orang-orang naruh duit di Switzerland. Yang dinyatakan memang ini korupsi. Kalau korupsi itu harus dikembalikan. Jadi setuju, tapi dari dulunya nggak dikembalikan, kami dikembalikan namanya korupsi gimana? Ya, puji Tuhan, sekarang akan kembali nanti duitnya banyak, harap tidak korupsi, bisa bagi-bagi semua orang miskin dan duitnya untuk. Saya selalu tergerak sekali di Indonesia. Saya pelajari mengenai sosiologi dan social justice ya. Belakang ini ada satu gerakan. Siapa tahu? UKM. Siapa tahu? Yang keras. Hah? Usaha kecil menengah. Itu pemerintah punya. Usaha kecil menengah. Orang Indonesia masih belum dididik baik. Dipakai ini dulu, tapi tidak digunakan seharusnya. Pada Costa pakai ini juga. Tahu itu arisan. Ya? Kalau saya senang observasi mengenai perkembangan masyarakat dan sudah harus tutup ini. Masyarakat dan sebagainya. Pagi-pagi saya mesti ke pasar. Pasar ini Batu Jateng. Jam 3 itu, Raya Barat di sini. Raya apa? Sudirman. Jam 3 itu datang semua. Apa? Sayur, macam-macam toh. Kalau kamu punya duit ya, beli di sana. Tiap hari paling seminggu sudah cepet ceng. Sungguh-sungguh, cepat-cepat turunkan, kasih. Terus kamu terus jual di sana. Sementara jam 8 telo habis. Itu terus yang kasihkan cepecing mendring namanya. Ya. Lu perlu duit cepecing. Nanti lu kasih gua goceng aja. Mau nggak orang-orang? Pinjam cepecing. Bisa cuan cepecing kira-kira dari mau telo, beli mau lombok, berambang, kentang. Nanti yang jual-jual nanti malam sore gitu. Dapat cepecing. Pasti dapat cepecing kira-kira. Nah, hitung aku desa nongkrong tadi aja gitu. Waktu saya ketua STB gitu. Terus mesti bayar orang itu goceng. Yang narik goceng, tahu 5.000. Cepecing ambil 5.000 itu keuntungannya bagi untung namanya. Syariat, ngerti syariat? Hah? Kerja sama, aku pakai duit, mesti kerja. Duitku ambil mengaku aku kerja sama kamu. Pokoknya dikasih goceng. Cepecing kasih goceng, kambuan enggak? Semua ya kambuan. Tahu berapa persen? Kalau jangan hitung rental. Hah?
5 toh, cepet 5 toh. 1 hari 5%, 1 tahun berapa persen? 60. Aduh, gak kenal. Bukan 60. Sehari ini. Bukan 300%. Bukan 300, 3000%. 300 kali. Itu namanya mendring, ngerti mendring? Cek mendring dulu. Dulunya cek mendring itu, sekarang namanya Bambasa. Ngerti ya? Nah kalau itu kooperasi menolong banyak orang, ojo per orang yang jalanin itu usaha kecil menengah. Nah orang ini sudah tiap hari gitu nanti sebentar dia kecil sudah buka stand. Mari buka stand, buka apa? Buka toko. Nah itu Chinese yang dulu kemana Chinese yang bikin gitu, kekayaannya gitu. Gak bisa hitung orang-orang kalau bisa hitung. Nah itulah penting sekali. Banyak hal Tuhan tak campur tangan. Tapi manusia mau campur tangan. Pemerintah mau campur tangan. Wah kakek gitu dan sebagainya. Kalau manusia campur tangan lebih kotor. Kadang-kadang Tuhan biarkan nanti kumpul sama sekali baru hitung sama Tuhan. Itulah Tuhan itu baik. Banyak hal kita tidak mengerti. Dia lakukan itu untuk keadilan. Dia tidak melakukan juga ada keadilan. Kita harus sadar. Nah, iman kepercayaan sebenarnya untuk menghambat kejahatan. Juga untuk menggali akan kebajikan atau memupuk kebajikan. Itu semua aturan Tuhan. Perkembangan gereja, agama lain. Agama memang terkait dengan kebiasaan untuk mencegah manusia di dalam kenafsuannya. Semua agama baik menurut Tuhan. Tetapi gereja lain, gereja bukan saja baik, gereja baik untuk umatnya sendiri. Celakanya gereja menjadi agama. Agama membedakan agama. Gereja itu karena agama yang berkeselamatan, tidak membeda-bedakan. Kristus waktu disalibkan buka tangannya, memeluk semua orang. Lalu kamu kalau menjadi hanya untuk orang Kristen, hati-hatilah. Kamu bukan gereja Kristus Yesus. Kamu gereja Kristen, agama. Kita harus bisa membedakan. Kita bisa menerima siapa saja karena kita mewakili Kristus Yesus. Apakah orang itu diselamatkan atau tidak? Itu bukan soal kita. Soal kita itu supaya kita mengabarkan Injil, supaya semua orang bisa menerima kebajikan Injil. Saya ulang ya, saya tidak ada kewajiban untuk menginjili orang supaya dia menjadi orang Kristen. Itu bukan hak saya. Juga bukan kehendak Kristus Yesus. Memang Allah mencipta neraka. Bukan dia sengaja cipta neraka. Neraka ada, dia tidak menghapus neraka. Dia tidak menghapus neraka, neraka ada. Neraka ada, pasti ada orang masuk neraka. Tuhan tidak mau semua orang masuk surga. Dosa tidak bisa masuk surga. Harus bertobat. Tapi sekalipun dia tidak diselamatkan, dia toh juga ciptaan Tuhan. Tuhan belas kasihan sama dia. Tuhan turunkan hujan buat orang